SMK Sore Madiun, Jalan Kelapa Manis nomor 41, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Adalah peserta PPG tahun 2020 dari LPTK Unila, program studi PJOK Angkatan 3, akan melaksanakan video pembelajaran secara daring pada tanggal 1 Desember 2020. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya, Pak Budi Reka, dalam pelajaran PJOK. Oke, untuk yang lainnya tolong di-unmute dulu ya. Yang lainnya tolong di-unmute dulu. Suaranya di-unmute. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk berdoanya dipimpin oleh ya. Widi, tolong Widi dipimpin berdoa. Widi, tolong mungkin berdoa dulu. Ya, silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Oke, terima kasih sama Widi sudah memimpin doa bersama teman-temannya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Dan untuk absensinya, tolong di kameranya dibuka terlebih dahulu. Jadi sudah, ada dering ini siapa lagi? Wulan sudah, Bibit, Ira sudah, Meti, Nurul, dibuka semuanya tolong. Nah, bagus. Yang ini kelihatan cantik-cantik dong. Ya, bagus. Lipstiknya keren juga. Ya. Siap. Ya. Saya rasa semuanya sudah masuk. Mungkin yang lainnya ada gangguan jaringan atau apa. Ya. Gimana kabar kalian? Baik-baik semuanya? Baik semuanya. Alis baik, Alis kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Bibit gimana kabarnya, Bibit? Bibit? Alhamdulillah baik, semuanya baik ya. Saya harapkan kalian jangan lupa untuk cuci tangan sebelum keluar rumah, pakai masker juga, dan jaga kesehatan kalian karena virus COVID-19 ini belum selesai ya. Pak, gimana caranya kita menjaga kesehatan kita ya toh? Salah satunya dengan olahraga. Siapa di sini yang sering olahraga? Alis sering olahraga enggak? Enggak sering. Ampun. Oke. Rafika gimana, Rafika? Sering olahraga enggak? Olahraga. Galuh sering olahraga? Saya. Ya, sering olahraga juga. Ya, saya rasa semua sering berolahraga. Atau olahraga itu banyak sekali manfaatnya dan juga macamnya banyak ya toh. Seperti pelajaran kemarin kan kita sudah materi tentang sepak bola. Nah, sepak bola itu termasuk olahraga. Kalau cewek sepak bola itu jarang sekali. Sepak bola, setelah itu basket. Ya, siapa di sini yang sering main basket? Bibit sering main basket? Enggak bisa. Alis gimana, sering main basket? Enggak bisa. Nurul gimana? Sering main basket atau tidak? Ya, perhatikan. Dalam olahraga itu banyak sekali macamnya. Ada yang tahu bulu tangkis? Badminton. Atau badminton ya. Badminton atau bulu tangkis. Oke.
Hari ini kita akan membahas tentang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, semoga kalian bersemangat, sehat semuanya, tidak ada gangguan yang lainnya. Amin. Dan jangan lupa sarapan ya, sarapan dulu. Oh ya, kita sebelum memulai pelajaran biasanya kita akan melakukan pemanasan. Ya, pemanasannya nanti saya kasih video, nanti dikirim lewat WA. Kalian praktekkan di rumah sebelum melakukan olahraga, biar kalian tidak cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran olahraga, baiknya kita melakukan peregangan atau namanya stretching. Ya, kita mulai dari kepala dulu. Agak atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup.
Tangannya memegang kaki. Yuk mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ganti kaki kiri. Yuk mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang kaki kanan dibuka, kaki kiri ditarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nanti kaki kiri depan, kanan tarik. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang mulai kanan kiri. Ya, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, hitungan 2 kali 8. Yuk mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, masih caranya seperti ini. Lanjutnya patah-patah ya. Patah-patah 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, dengan 2 kali ke depan. Yuk mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Pendek-pendek, panjang-panjang. Ya, seperti ini ya. Yuk 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, sekarang kaki tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Ya, 2 kali 8. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar bulu tangkis. Ya, tujuan gerak dasar bulu tangkis hari ini kita akan mengenal bagaimana cara memegang raket, bagaimana memukul kok, bagaimana posisi kaki yang baik, dan bagaimana servis yang benar. Oke, tujuan pelajaran hari ini kita akan mengenal tentang caranya memegang raket, servis, pukulan dalam bulu tangkis ya. Nanti kalian pelajari dulu, kalian cermati yang sudah saya kasih modul ke kalian lewat grup WA itu. Oke, perhatikan sini kita akan mempelajari tentang gerak dasar bulu tangkis. Ya. Setelah kalian mendengar kata bulu tangkis, apa yang ada di benak kalian? Yang ada di pikiran kalian? Raket. Ya. Lagi. Kok. Ya, dan jaring atau net. Ya. Ya, itu. Ini akan pengertian bulu tangkis ya. Jadi permainan bulu tangkis ini terdiri dari 2 kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola. Bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memegang, terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Tentunya bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai ke area lawan agar terhitung sebagai poin. Ya, sarana dan prasarana bulu tangkis. Yang pertama itu raket. Raket, semoga kalian tahu ya raket itu seperti apa. Kalau nggak tahu, ini raket seperti di layar kalian tuh raket, ya. Dan kedua, kok, shuttlecock, ya. Yang ketiga lapangan. Ya, lapangan bulu tangkis itu seperti ini gambarnya. Pak, itu lapangannya nggak kelihatan, Pak. Ya, lapangannya.
Nah, Ya. lapangannya seperti ini ya. 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 Kalian bisa lihat di modul yang sudah saya kirim. Ya, nanti bisa pelajari. Tuh ya. Yang selanjutnya teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama memegang raket seperti ini ya, memegang raket. Yang kedua pukulan. Yang ketiga footwork atau kaki. Yang terakhir smash. Oke, selanjutnya memegang raket. Memegang raket itu ada teknik-tekniknya. Oke, yang pertama memegang raket. Ada dua, teknik forehand dan teknik backhand. Dalam forehand grip itu diperhatikan, itu ada angel 1, angel 2, dan angel 3. Yang untuk forehand itu caranya memegang seperti di gambar nomor 3 itu, ibu jari dan telunjuk itu membentuk huruf V. Ya, diperhatikan itu seperti huruf V seperti ini. Huruf V. Karena tidak ada raket, mungkin saya pakai ini ya, spidol, bentuk huruf V, jempol sama telunjuk, ya megang raket dan membentuk huruf V. Itu untuk teknik forehand grip. Dan yang kedua teknik backhand. Teknik backhand itu seperti ini, jempol dan telunjuknya ini tadi kan bentuk huruf V kalau forehand. Kalau backhand itu memegang langsung, gabung dengan yang lainnya. Dan jempolnya seperti ini, seperti menekan. Ya. Dan memegang raket itu, ujung raket tidak boleh menghadap ke bawah sama ke atas, tapi ke samping kanan dan samping kiri. Seperti angel 2 dalam forehand itu. Gambarnya seperti itu. Harus lurus. Lurus, tidak boleh ke bawah dan ke atas. Ya, memegang raket seperti itu ya. Selanjutnya servis. Ya, servis dalam bulu tangkis itu ada dua. Yang pertama itu servis pendek dan servis panjang. Ya, kalau servis pendek, di mana tok melintas tipis melewati net, pukulannya mengarah tok ke sudut perpotongan garis servis depan dengan garis tengah atau garis servis dan garis tepi. Jadi servis pendek itu pelan saja melewati net, tipis melewati net, dan jangan terlalu kuat dalam memukul kok dan nanti jatuhnya ke belakang lapangan lawan. Jadi itu namanya nanti servis panjang. Kalau servis pendek itu pelan aja dan jatuhnya itu di antara depan net atau sekitar badannya lawan kalian. Ya, untuk servis panjang ini bertujuan menerbangkan kok setinggi-tingginya. Jadi kalian pukul agak tinggi ya toh, dan jatuhnya nanti ke sudut belakang atau lapangan daerah lawan kalian. Nah, itu termasuk servis panjang. Ya, ini gerakan servis pendek. Di mana nanti kalian melihat video yang saya tunjukkan ke kalian. Ya, mohon maaf karena modelnya bukan saya ambil dari YouTube biar kalian lebih jelas lagi, kameranya lebih jelas lagi untuk gerakannya dan gimana toh caranya gerakan servis pendek itu ya. Silakan lihat video berikut ini. Servis pendek backhand. Kaki kanan berada di depan, kaki kiri berada di belakang, bukan secukupnya. Posisi badan tegak lurus. Posisi berat badan berada di depan. Raket dipegang dengan cara backhand. Kepala raket dan bola sejajar dengan pinggang atau paha. Pada saat perkenaan bola dengan raket, kepala raket tidak boleh lebih tinggi dari pergelangan tangan. Muka raket menghadap depan sedikit ke atas pada saat memukul. Lakukan pukulan dengan menggunakan tangan atau pergelangan tangan.
Oke. Selanjutnya melakukan servis panjang. Oke ya, kalian lihat servis panjang melalui video ini. Servis panjang. Kaki kiri berada di depan, kaki kanan berada di belakang. Buka secukupnya. Badan tegak lurus. Posisi berat badan berada di belakang. Bola dan raket berada di atas. Sebelum memukul bola, pindahkan berat badan ke depan. Ayunkan raket dari belakang sampai ke depan bersamaan dengan menjatuhkan bola sedikit ke depan badan. Perkenaan bola dengan raket di bawah, depan badan, sejajar dengan paha. Tangan lurus. Setelah bola terpukul, lanjutkan ayunan ke sebelah kiri atas bahu. Oke, selanjutnya pukulan lob. Ya, di dalam bulu tangkis itu banyak sekali pukulan-pukulan dalam permainan bulu tangkis. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa saja pukulan lob itu bagaimana. Yang pertama itu pukulan lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Oke ya, diperhatikan video berikut ini. Pukulan overhead, lob forehand, full. Posisi badan lurus. Posisi berat badan berada di belakang. Kedua kaki terbuka secukupnya. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang sedikit jinjit untuk pemain dengan tangan kanan. Raket berada di atas. Tarik tangan ke belakang. Posisi lengan atas lurus. Raket menghadap ke depan. Berikan sedikit lecutan ke belakang agar pada saat memukul bola tangan bisa lurus. Ayunkan raket ke atas sampai tangan lurus. Lengan atas dekat dengan kuping. Perkenaan bola dengan raket di atas sedikit di depan. Muka raket sedikit menghadap ke atas untuk melambungkan bola. Posisi berat badan berpindah ke depan. Setelah bola terpukul, lakukan gerakan lanjutan dengan mengayunkan raket ke bawah samping kiri. Setelah memukul, diikuti dengan badan ke depan dan kaki kanan melangkah ke depan. Bola melambung ke atas dan jatuh di belakang bidang permainan lawan. Oke, selanjutnya pukulan drop shot. Ya, pukulan drop shot ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Ya, drop shot itu seperti pukulan yang pelan, PHP. Jadi jatuhnya itu di sekitar net. Kelihatannya memukul smash tapi jatuhnya di dekat net. Ya. Diperhatikan video berikut ini. Pukulan drop shot forehand. Posisi badan lurus. Kedua kaki terbuka ke depan secukupnya. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, sedikit jinjit untuk pemain dengan tangan kanan. Raket berada di atas, tarik tangan ke belakang. Posisi lengan atas lurus, raket menghadap ke depan. Berikan sedikit lecutan ke belakang agar pada saat memukul bola tangan bisa lurus. Ayunkan raket ke atas sampai tangan lurus. Lengan atas dekat dengan kuping. Perkenaan bola dengan raket di atas sedikit di depan. Muka raket sedikit menghadap ke bawah agar bola bisa menukik ke bawah. Raket tetap diayun sambil melakukan pukulan yang lembut terhadap bola, bukan ditahan. Setelah bola terpukul, lakukan gerakan lanjutan dengan mengayunkan raket ke bawah samping kiri. Setelah memukul, diikuti dengan badan ke depan dan kaki kanan melangkah ke depan. Oke, selanjutnya pukulan drive. Ya, pukulan drive ini adalah jenis pukulan yang mendatar
arah pukulannya bisa lurus dan atau menyilang. Untuk menyasar sisi samping tim lawan, teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Jadi pukulan drive ini pukulannya mendatar dan lurus langsung menuju langsung menuju ke lapangan musuh. Jadi gerakannya seperti smash tapi langsung mendatar. Ya, diperhatikan video berikut ini. Pukulan forehand drive. Kaki kanan berada di depan, searah dengan datangnya bola. Posisi tangan siap di atas. Pukulan dilakukan di sebelah kanan bidang permainan. Posisi raket pada saat memukul hampir sejajar dengan net. Bola dipukul ketika masih berada di depan lebih baik ketimbang bola yang dekat dengan badan. Pukulan netting ini sesuai namanya, jenis pukulan yang bertujuan agar jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Ya, pukulan netting itu, pukulan itu jatuhnya di bawah net persis. Ya, berbeda dengan pukulan-pukulan yang lainnya. Kalau pukulan netting itu cukup satu klikan biar melewati net tersebut. Oleh sebab itu, biar kalian jelas, silahkan kalian melihat video berikut ini. Pukulan netting drop forehand. Melangkah ke arah bola, pegangan forehand, julurkan raket lurus ke depan menjemput bola secepat mungkin pada saat bola masih berada di atas. Raket sedikit menghadap ke depan untuk mendorong bola melewati net dengan tipis. Pukul bola selembut mungkin agar bola tidak tanggung. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah footwork. Footwork itu adalah posisi kaki, ya, atau sikap berdiri. Nah, dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan karena bulu tangkis itu perlu keseimbangan. Jadi footwork ini perlu diberitahukan atau dikasih tahukan kepada kalian yang ingin melakukan olahraga bulu tangkis, biar kalian tidak terjatuh waktu melakukan pukulan atau smash atau gerakan-gerakan yang sangat dibutuhkan dalam olahraga bulu tangkis tersebut ini. Ya, footwork ini seperti ibaratnya itu dalam pencak silat itu adalah kuda-kuda ya, kuda-kuda dalam pencak silat, ya seperti itu. Ya, dalam hal ini pemain tidak hanya berdiri tetapi juga harus dalam posisi siap bermain, ya siap-siap gitu ya. Ya, artinya bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat, ya. Jadi bulu tangkis itu tidak tidak hanya cuma diam berdiri sambil memukul kok, harus bisa geraknya gerak lincah ke samping, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, dan untuk jumping smash atau gimana harus itu lincah banget ya, seperti itu. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Oke ya, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Instruksi ada, Pak. Apa? Untuk Suaranya putus-putus. kaki itu nanti apakah ditentukan kiri atau kanan, Pak? Yang paling kuat ya kaki yang paling kuat itu diposisikan di depan ya, bisa lincah ya. Semuanya kalau kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang ya. Yang merasa paling kuat itu di depan ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya lanjut ya. Selanjutnya smash ya. Di sini ada yang tahu smash?
Smash ya. Smash dalam olahraga, bukan smash golden. Ada yang tahu smash? Ya, kalau mungkin kalian belum selebihnya membaca modul yang sudah saya sampaikan, yang saya sudah kirim ke WA. Nanti dimohon untuk dibaca kembali biar kalian paham ya. Oke, smash itu teknik pukulan ini identik sebagai pukulan menyerang ya. Karena itu tujuan utama untuk mematikan lawan. Jadi biar kalian menang dalam pertandingan bulu tangkis ya toh, selain netting, selain pukulan lob atau drop shot atau yang lainnya, smash ini termasuk pukulan yang sangat mematikan karena pukulannya sangat keras dan cepat. Untuk dikembalikan itu akan sulit ya. Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan bulu tangkis. Karakteristik pukulan ini adalah keras, laju jalannya kok cepat menuju lapangan lawan. Selanjutnya, ya. Pak mau tanya dulu Pak, terus ya, mau tanya Pak. Ya silakan. Seandainya ada bola lambung di depan net Pak, di atas net, setelah itu kita sambar, apakah termasuk dinamakan smash Pak? Ya itu termasuk smash juga ya. Yang penting pukulannya keras dan menukik tajam ke ke bidang lawan, itu langsung termasuk smash. Biarpun kalian sambil jumping atau apa, yang penting pukulannya keras lah, itu termasuk smash. Ada pertanyaan yang lainnya? Ya Pak, cukup. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Oke, setelah kalian tadi mendengar penjelasan saya tentang gerakan gerak dasar ya, setelah kalian melihat tadi gerakan dasar bulu tangkis, saya akan bertanya tentang materi tadi ya. Untuk Nisa, mana Nisa? Nisa mana Nisa? Sekarang jelaskan cara memegang backhand. Gimana cara memegang backhand? Cara pegang raket backhand adalah satu, raket harus dipegang seolah-olah berjabat tangan dengan ringan. Memegang harus dilakukan dalam posisi miring. Dua, gunakan 3 jari tengah, jari manis, dan jari kelingking untuk menggenggam raket, sedangkan jari telunjuk ditempatkan agar terpisah dari ketiga jari tersebut. 3, selanjutnya pada saat memegang bagian pegangan raket, pastikan ibu jari dan telunjuk membentuk celah berbentuk V. Oke, ya. Jadi pegangan raket secara backhand itu seperti berjabat tangan dan jempol sama telunjuk itu membentuk huruf V. Ya, jadi bentuk huruf V seperti ini. Ya, ujung raketnya itu menghadap ke samping kanan dan samping kiri lurus. Ya, seperti gambar yang sudah saya jelaskan tadi. Gambarnya itu lurus dan tangannya seperti ini. Oke, saya harap semuanya sudah paham. Selanjutnya, gimana pukulan lob itu pengertiannya? Ada yang tahu? Pukulan lob. Saya Pak. Oke. Silakan Mandra. Pukulan lob itu dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya itu di belakang garis lapangan lawan. Nah, biasanya pukulan ini itu akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka jadi cepat lelah karena dibuang terus ke belakang, Pak. Oke, terima kasih. Itu ya, jadi pukulan lob itu seperti yang dijelaskan sampai tadi. Saya harapkan semuanya sudah paham. Semuanya kalau belum paham nanti bisa kita tanya jawab lewat WA. Ya, WA grup. Nanti kalian bisa apa? Nilai saya berapa, Pak? Wah, itu nanti ya, itu rahasia ya. Rahasia itu. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke.
Ya, nanti tanya jawabnya boleh kita lanjutkan lewat WA atau lewat apa namanya Telegram. Nanti bisa diskusi dengan teman-temannya yang lainnya. Dan juga apa namanya kalian bisa membaca-baca lagi modul yang sudah saya kasihkan. Oke ya. Untuk apa namanya kesimpulan dalam pelajaran hari ini, ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya hari ini apa pelajarannya? Saya, Pak. Ya, Arniatul, silahkan. Pelajaran hari ini tentang apa aja? Hari ini adalah teknik dasar bulu tangkis, memegang raket dua, backhand dan servis juga dua, ya. dan pendek, pukulan lift, drop shot sama smash. Ya. Jadi kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini kita membahas tentang gerak dasar bulu tangkis. Yang pertama tadi memegang raket ada dua, forehand sama backhand. Yang selanjutnya pukulan itu ada lob, drop shot, netting, dan lob. Ya. Yang ketiga itu servis. Ya. Yang keempat servis itu ada dua, ya, servis pendek dan servis panjang. Yang keempat footwork atau posisi kaki. Yang terakhir smash. Ya, saya harapkan semuanya paham, dan kalau kurang paham bisa membaca lagi lewat apa namanya modul yang sudah saya kasihkan, atau lewat internet atau lewat YouTube. Kalian bisa cari sendiri atau lewat blog saya. Blog saya itu namanya Dunia Sehari-Hari. Nanti saya share, nanti kalian baca-baca. Sebelum apa namanya selesai pelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas. Ya, tugasnya seperti yang sudah saya kirim di LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Kalian isi? Di situ ada apa namanya pertanyaan di Google Form, dan juga ada isi 5. Kalau di Google Form itu ada 10 pertanyaan, dan di LKPD itu ada isi jumlahnya juga 5. Ya, kalian isi, nanti kalian kirim lewat WA atau dan tugas, jangan lupa tugasnya itu memfoto, memvideo juga. Videonya itu 30 detik, yaitu kalian rekam melakukan gerakan servis backhand pendek, ya, karena nilai kalian termasuk masih kurang dalam KKM, ya, KKM 70, dalam servis backhand pendek kalian itu masih kurang. Jadi saya harapkan kalian nanti tugasnya merekam, ya toh, boleh direkam oleh pasangan kalian, tetangga, pacar atau siapa saja. Yang penting maksimal 30 detik, setelah itu kalian kirim, ya. Jangan lupa kalian melakukan servis backhand pendek itu harus menggunakan net. Netnya kalau nggak punya net pakai tali rafia, ya. Tali rafia, setelah itu kalian melakukan dengan jarak 1 meter. Kalau sudah bisa agak mundur lagi 2 meteran, ya. Nanti kalian rekam, kalian kirim ke WA group, ya, WA group. Nanti setelah itu saya nilai, ya. Nanti nilai dari apa namanya saya nggak cuma kognitif, jadi juga afektif juga, kedisiplinan kalian, tanggung jawab kalian, nanti saya nilai, dan termasuk itu, ya. Dan kalau psikomotorik ya itu lewat video itu. Kalau kognitif ya lewat LKPD itu. Kalau afektif itu seperti ini, kalian masih bisa mengikuti pelajaran saya, tidak bolos atau disiplin, tanggung jawab, melakukan tugas langsung dikirim. Nah, itu termasuk sikap afektif kalian. Oke ya, sebelum kita mengakhiri, biasanya di dalam olahraga itu setelah ada pemanasan dalam pembuka, setelah itu penutupnya itu pendinginan. Nah, pendinginan itu kalian lakukan. Nanti saya kirim, kalian lihat video pendinginan seperti apa. Kalian lihat videonya seperti ini.
pendinginan ya, setelah habis olahraga terus semuanya tegak, selanjutnya kita akan pendinginan atau bulldog. Nah, yang pertama tadi saya dibuka tangannya tentu ke atas, jalannya seperti tadi dua mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Selanjutnya ya, posisi kaki lurus, tangannya nanti digerakkan ke depan ke belakang ya, posisi badannya seperti untuk ini dengan mulai 8 atau mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kaki di tempat, satu ada tarik ke atas. Nah, lalu mulai ya, selanjutnya tarik nafas, tangannya tarik ke atas, lalu buang nafas. Ya, lalu mulai kaki diluruskan, tangan memegang ujung kaki. Oke ya, selanjutnya kaki dibuka seperti ini. Dengan 28 biasanya. Oke, selanjutnya ke kiri, dirawat untuk luruskan. Oke, selanjutnya ke badan ini bisa ke seperti ini posisinya, yaitu badannya ke kepalanya menghadap ke atas. Ya, contohnya. Oke, kameranya boleh dibuka semuanya. Dibuka kameranya biar saya lihat. Tolong dibuka kameranya. Nah, ini Abdul. Yang lainnya tolong dibuka kameranya biar saya lihat. Biar kalian sehat semuanya. Nah, alhamdulillah Nurul ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian ya. Untuk minggu depannya nanti kita akan melakukan pelajaran atau praktek bulu tangkis ya. Biasanya habis teori, biasanya praktek. Gitu. Kalau enggak nanti minggu depan kita akan melakukan tes kebugaran jasmani. Ya, tes kebugaran jasmani itu ada kelincahan, ketahanan tubuh, ya seperti push up, sit up, ya seperti itu. Nanti minggu depan persiapannya tes kebugaran jasmani. Kalian baca tentang modul yang sudah saya kirim lewat WA, biar nanti kalian langsung bisa paham. Nanti saya jelaskan, kalian bisa menjawabnya. Oke, untuk memimpin doa, silahkan Widi untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Silahkan Widi, teman-teman. Mana kawan-kawan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.